Halo teman-teman developer, di video sebelumnya kita sudah buat dan implementasikan setting aplikasi yang kita buat. Sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat modul error handling untuk aplikasi kita ini. Silakan teman-teman install dulu crate yang kita perlukan, di antaranya itu ada shard.json, validator, dan juga this error crate. Oke, teman-teman bisa install dulu atau ambil langsung atau kopas begitu dari GitHub aplikasinya. Kemudian kita buat file baru dulu, yaitu ada di src lokasinya. Di sini kita kasih nama misalnya errors.rs. Nah, untuk namanya ini sebenarnya bebas ya. Jadi teman-teman bisa tentukan sendiri juga. Dan di sini saya pakainya errors.rs. Lalu biar nggak lupa nanti, kita muat dulu modulnya di dalam lib.rs. Jadi di sini mod errors seperti ini. Oke, kemudian kita buat isi modulnya. Di rs ini .rs kita use si ActiveSwap, kita ambil beberapa item, ada si error, response error, juga ada http status code, juga ada http response. Kemudian kita use sklx begitu, error spg error begini, kemudian use shard.json. Item yang kita butuhkan itu ada map, JSON map, kemudian juga ada value, ini value, JSON value, seperti ini ya. Juga kita butuhkan itu validator, validation errors, oke. Kemudian kita use si this error, kita ambil errornya, kita kasih alias this error. Dan yang terakhir kita use std convert from, ini from. Nah, seperti ini. Dan di bawahnya langsung kita kasih atribut derive di sini untuk si this error dan debug, dan kita buat enum public namanya error. Oke, untuk varian pertama kita mau handle 400 status code begitu ya, atau error 400 begitu, yang mana bad request begitu ya. Jadi di sini kita tambahkan dulu anotasi begini, error, terus ada string bad request begini. Kemudian kita kasih placeholder seperti ini. Dan barulah nama variannya, bad request. Dan di dalamnya adalah JSON value, seperti ini. Oke? Oke, kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi untuk handle misalnya itu 401 begitu ya. Yang mana dia adalah unauthorized ya. Kemudian juga kita misalkan mau handle itu 403. Jadi di sini namanya 403 itu forbidden ya. Forbidden. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, 404. 404 ini kita butuh banget nih. Di sini dia, ini kita kasih space aja di sini, not found. Juga di sini adalah not found, seperti ini. Terus kita mau tambah untuk 422 begitu, untuk handle database begitu ya. Di sini kita kasih unprocessable entity, seperti ini. Di sini nama variannya unprocessable entity. Ini ada masuk, nggak ada. Kirain langsung auto import. Dan yang terakhir mungkin kita butuh ini aja deh, 500 ya, handle 500. Yang mana pesannya adalah di sini nggak pakai placeholder lagi, kita langsung kasih internal server error informasinya. Dan di sini variannya tentu nggak pakai JSON value lagi. Sini namanya internal server error, seperti ini. Jadi seperti biasa kita itu masukkan dulu dependensi yang mau kita gunakan. Juga kita di sini pakai alias ya, untuk item dari si shard dan this error, biar gampang aja sih gitu ngenalinnya, nggak kecampur-campur lah begitu. Terus kita juga buat di sini enum dengan nama error, yang mana kita kasih atribut derive dengan yang kita perlukan begitu. Untuk isi variannya sendiri cukup sederhana ya, masing-masing di sini kita peruntukkan jenis error yang mungkin terjadi, begitulah kira-kira. Selanjutnya, kita akan buat converter untuk errornya ini menjadi HTTP response dengan bantuan dari response error milik si ActiveSwap yang ini. Oke? Jadi di bawahnya kita buat di sini implementasi, kemudian si response errornya untuk for error. Nah, for errornya ini si enum ya. Oke?
Kemudian di dalamnya kita langsung panggil error response seperti ini. Jadi di sini kita langsung pakai yang HTTP response sederhana aja. Di sini kita mau pakai match. Oke, kita ambil self. Kemudian error, kita mau di sini yang bad request itu kita kasih message misal begini, HTTP response bad request bukan bad gateway. Kita kasih JSON si message. Oke, seperti ini jadinya. Tinggal kita duplikat aja nih rame-rame. Di sini unauthorized, kemudian juga di sini unauthorized, juga di sini ada forbidden, juga tentu forbidden, dan di sini ada not found, terus juga ada not found, dan kemudian ada ini si error unprocessable entity. Di dalamnya sini masih pakai message, tapi kita buat jadi seperti ini, HTTP response build. Oke, kemudian status code unprocessable entity, barulah kita JSON si message-nya. Oke, seperti ini. Dan yang terakhir, internal server error. Di sini tanpa placeholder kan kita definisikan, berarti kita bisa langsung begitu. Di sini HTTP response internal server error, kita kasih JSON dengan pesannya itu internal server error. Nah, seperti ini. Jadi pada contoh implementasi ini tuh kita menjadikan kemungkinan error yang terjadi dari varian yang sudah kita definisikan akan mendapatkan output yang sesuai dari respon yang dikeluarkan aplikasi, seperti itu. Dan juga kita gunakan ref keyword di sini ya. Ini tuh karena kita nggak mau ambil ownership dari si message begitu. Terus aplikasi kita kan pakai database tuh, dan ada kemungkinan error juga dong tentunya. Yang secara khusus itu kita pakai SQLX. Jadi kita perlu implementasi error punya database ke enum kita, begitu. Dalam kasus ini kita pakai si PG error atau SQLX error ini. Oke, kita buat di bawahnya sini implementasinya. Impl from, oke, di sini kita ambil PG error for error. Nah, seperti ini. Fn from, oke, di sini bukan value, mungkin kita ganti namanya error begitu. Kemudian kita match juga. Oke, di sini kita langsung panggil si PG error database. Di sini kita kasih db underscore error begitu. Kita mungkin pakai print line begini ya. Print line database error. Oke, di sini kita kasih placeholder seperti ini, db underscore error. Sorry, ini error ya, yang ini. Dan tidak lupa kita panggil si varian langsung internal server error. Juga kemudian kita langsung selesaikan di sini error internal server error seperti ini. Oke, jadi di sini tuh kita buat simpel aja sih untuk kondisi error database-nya. Langsung kita jadikan internal server error aja, dan juga print line makro bisa kita gunakan ya. Jadi teman-teman juga bisa pakai ini kalau misalnya mau menampilkan pesan error dalam standar error stream. Yang pasti teman-teman bisa sesuaikan lagi nanti untuk kondisi-kondisi error database yang ada pada implementasi ini, begitu. Dan yang terakhir, kita mau hasil validasi inputan data field column nantinya menjadi terstruktur lah mungkin begitu, dengan informasi yang jelas ke user, begitu sih harapannya ya. Oke, langsung aja mungkin kita implementasi di sini. Impl from, di sini ada validation errors for error seperti ini. Lalu di sini ada fn from. Di sini kita pakai value, mungkin kita ganti error saja begitu ya. Karena kan ada banyak error mungkin begitu. Let mutable, kita buat variable mutable variable error map. Di sini adalah dia JSON map new begini. Oke, kemudian kita buat for loop di sini field errors, lalu in errors field errors iter. Oke, nah di sini kita
tinggal buat variabel misalnya errors begini ya, yang mana tipenya itu berupa vektor dari JSON value seperti ini. Di sini ada errors, kita indent ke bawah, iter, kita indent lagi map, oke. Dan di sini tinggal kita ambil errornya, kita buat di sini server JSON begini. JSON makronya kita isi dengan error message seperti ini. Dan yang terakhir tinggal kita collect. Oke, seperti ini. Masih di dalam for loop, di bawahnya ini kita panggil error map. Kita mau insert tuh, begitu. Sorry, ini bukan into, tapi insert. Nah, ini field to string. Oke, untuk value-nya itu server JSON. JSON makronya ini adalah errors. Iya, seperti ini. Kemudian di bawahnya, di luar dari for loop, begitu, kita panggil sini error, kok enggak? Oh ini, unprocessable. Nah ini dia. Di sini server JSON makro kita ambil di dalam sini, mungkin pakai errors, error map. Oke, seperti ini. Kita save. Ya. Jadi sekarang modul error handling kita ini atau error handler begitu sudah jadi ya. Di sini juga dia cukup sederhana ya begitu. Yang pasti ini tentu sebagai contoh dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan untuk kita improve lebih lanjut tentunya. Dan teman-teman juga bisa sesuaikan kembali dengan cara ataupun pendekatan yang serupa seperti ini. Jadi silakan teman-teman cek di dokumentasi yang akan saya sertakan linknya di dalam deskripsi video untuk beberapa crate ataupun referensi yang bisa teman-teman baca lebih lanjut terkait dengan apa yang sudah kita buat pada error handler ini. Oke, baiklah saya rasa sekian dulu untuk video kali ini. Durasinya sudah cukup sih, ini nggak terlalu panjang juga. Oke, sekian dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.